Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul mulku wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma rizukna al-ikhlas fin niyyati wal qawli wal amal, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi di hari ke-7 kita di kajian Ramadan kitab Mishkatul Masabih karya Al-Imam Al-Muhaddis Al-Khatib At-Tibrizi, bab ilmu. Kita sudah sampai di hadis ke-18, alhamdulillah. Kita lanjut pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Hadis ke-18. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innan nasa lakum tab'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din fa idza atawkum fastausu bihim khairan, rawahu Tirmizi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nasa lakum taba'un. Jadi manusia akan mengikuti kalian. Ini khitab di sini yang dimaksud lakum. Kumnya ini kepada para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Jadi khitabnya adalah sahabat. Yang dimaksud lakum di sini para sahabat. Jadi manusia akan mengikuti para sahabat. Pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ard. Ada segerombolan yang datang kepada kalian dari penjuru bumi. Dari penjuru bumi akan datang kepada kalian. Yatafaqqahuna fid din. Yang maksud daripada yatafaqqahuna di fid din ini adalah yatlubuna al-ilma, mengambil ilmu yang ada pada diri sahabat yang telah didapatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang bakal datang untuk mengambil ilmu ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ataukum fastausu bihim khairan. Jadi ketika banyak yang datang kepada sahabat, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, fastausu. Istisa ini daripada bab istif'al. Jadi yang dimaksud adalah talab, meminta. Ai khudhu minnil wasiyya bil khairi fi haqqihim. Jadi ambillah dari saya wasiat untuk menyempurnakan menyempurnakan hak mereka yang akan mengambil ilmu daripada kalian, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada para sahabat wasiat yang bagus untuk para pencari ilmu. Jadi maksudnya berbuat baiklah kepada pencari ilmu. Gitu. Jadi wasiatnya Nabi, berbuat baiklah kepada pencari ilmu. Diwasiatkan kepada para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Seperti itu. Ini hadis yang ke-18. Lalu kita masuk kepada hadis yang ke-19. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kalimatul hikmatu dalatul hakim wa haitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha, rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa qala Tirmizi hadza haditsun gharib wa Ibrahim bin Fadl ar-rawi dha'afu fil hadis. Jadi al-kalimatul hikmah yang dimaksud daripada al-kalimatul hikmah dhalatul hakim, kalimatul ilm, suatu ilmu itu diibaratkan seperti sesuatu yang hilang. Jadi suatu ilmu diibaratkan seperti sesuatu yang hilang dari siapa saja yang mendapatkan. Misalnya sesuatu ada yang hilang, siapa saja yang menemukan barang tersebut, baik itu orang yang derajatnya tinggi, yang memiliki syaraf yang tinggi, ataupun orang yang sangat derajatnya sangat di bawah, sangat
lemah derajatnya. Tetapi kalau dia menemukan barang tersebut, kita pasti ambil barang tersebut darinya. Kita tidak lihat orangnya itu derajatnya tinggi ataupun orang itu derajatnya lemah. Ini dikinayahkan seperti ilmu, kalimatul hikmah, ilmu. Siapapun yang menyampaikan ilmu tersebut, kalau misalnya ilmu tersebut ilmu yang benar, ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam yang diridhai Allah, maka siapapun yang menyampaikannya, baik orang itu yang derajatnya tinggi atau orang itu yang derajatnya sangat rendah, maka orang harus mengambil ilmu tersebut. Karena ini seperti di dalam mahfuzat dikatakan unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Nah, di sini masuk kepada menyambung pembahasannya seperti itu. Jadi ilmu itu ketika yang menyampaikan, walaupun orangnya kita lihat orangnya sangat di bawah kita derajatnya, tetapi kalau misalnya ia menyampaikan ilmu yang benar, ilmu yang diridai oleh Allah, ilmu yang sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengambil ilmu tersebut. Kita harus mengambilnya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi sebaliknya, kalau misalnya orang yang derajatnya tinggi, meskipun dia orang yang pintar sekalipun, meskipun orang yang kaya sekalipun, meskipun orang memiliki jabatan yang tinggi sekalipun, kalau misalnya yang ia sampaikan tidak benar, yang ia sampaikan tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan diikuti, jangan diambil apa yang ia sampaikan. Ini maksud daripada al-kalimatul hikmah dhalatul hakim, haitsu wajadaha fa ahaqqu biha. Kalau siapa yang mengambil, siapa yang menemukannya, pasti diambil. Jadi barang yang hilang, kalau misalnya yang menemukan pengemis, dia menemukan barang yang hilang tersebut, pasti kita ambil. Kita tidak melihat siapa yang menemukannya, apakah orang kaya ataupun orang yang miskin, apakah orang yang memiliki jabatan ataupun orang yang sangat tidak, masyarakat jelata yang tidak memiliki jabatan. Itu sebuah kinayah yang sangat bermanfaat untuk kelebihan daripada ilmunya sendiri, bukan daripada orang yang menyampaikannya, bukan daripada, kita tidak lihat orang menyampaikannya siapa, baik orang yang terkenal ataupun orang yang tidak terkenal. Tapi kalau misalnya disampaikan sesuatu yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengambilnya dan juga kita mengamalkannya dan juga ajarkan kepada orang lain. Subhanallah. Ini hadis yang singkat akan tetapi memiliki makna yang sangat luar biasa, makna yang harus kita jadikan introspeksi diri kita, agar kita tidak mematokkan kepada siapa kita mengambil ilmu, tidak mematokkan diri kita kepada siapa mengambil ilmu. Jikalau ilmu tersebut benar, ilmu tersebut sanadnya sampai, walaupun orang yang menyampaikan adalah orang yang hakir, orang yang lemah, tapi kalau misalnya benar, kita harus mengamalkannya, kita harus ambil ilmunya tersebut. Lalu lanjut kepada hadis yang hadis ke-20. Tadi hadis ke-19, hadis yang ke-20. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun ashaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin, rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Ini juga termasuk hadis yang masyhur, hadis yang terkenal di kalangan para pencari ilmu dan juga mungkin terkenal di masyarakat umum hadis ini karena sering dibawakan. Jadi yang dimaksud daripada hadis ini, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Jadi seseorang yang memiliki ilmu, seorang alim yang menjalankan hak-hak Allah dan juga hak-hak para manusia dengan baik, orang alim yang taat kepada Allah, itu bagi syaitan sulit rasanya untuk menyesatkan orang tersebut, orang alim tersebut. Itu sangat sulit. Nah, kalau misalnya orang yang hanya ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu, hanya ahli ibadah saja, ibadah saja tapi tidak memiliki ilmu, syaitan lebih mudah menyesatkan orang tersebut karena ia tidak memiliki ilmunya.
Tetapi orang yang alim, orang yang memiliki ilmu, jadi orang itu tahu bagaimana kaidus syaitan, bagaimana tipu daya syaitan. Orang itu tahu bagaimana syaitan ini akan menyesatkan seseorang. Orang yang alim itu tahu bagaimana syaitan, tingkah laku syaitan, bagaimana dendamnya syaitan kepada kaum Bani Adam. Jadi orang tersebut agak sulit dikecoh oleh syaitan. Makanya asyaddu ala syaitan. Jadi syaitan itu sulit untuk menyesatkan seseorang yang alim, orang yang memiliki ilmu, karena dia tahu bagaimana tipu daya syaitan. Akan tetapi kalau misalnya orang yang hanya ahli ibadah tetapi tidak memiliki ilmu, itu syaitan lebih mudah lagi menyesatkannya, karena dia tidak tahu bagaimana syaitan bergerak menipu, bagaimana syaitan bergerak untuk menyesatkan. Orang itu tidak tahu, hanya orang itu ahli dalam ibadah saja. Ini perbedaan yang sangat signifikan. Orang yang alim dan ahli ibadah itu lebih afdal dibanding hanya alim saja tapi tidak ahli ibadah, atau ahli ibadah saja tapi tidak alim, tidak memiliki ilmu yang kuat untuk menjaga dirinya dari tipu daya syaitan laknatullahu alaih. Baik, mungkin hanya ini saja di pertemuan ini. Kita sudah bacakan 3 hadis. Hadisnya sangat simpel tetapi memiliki makna yang luas. Jika dijabarkan begitu luas lagi, mungkin akan memakan waktu yang panjang. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan-pertemuan yang akan datang lagi, dan sampai nanti akhir daripada bulan Ramadan, insyaallah kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan agar kita mendapatkan seluruh keistimewaan yang telah Allah janjikan di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan Karim. Baik, cukup sekian. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.